Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, semangat ya belajarnya hari ini ya. Kita belajar sesuatu yang baru nih hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya Allah membantu kita mencerahkan hati dan pikiran kita, sehingga pelajaran kita hari ini bisa masuk dengan Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. dari hari ini. Sabina, kenapa Sabina tidak ada? Sakit. Ada yang sudah jenguk? Sudah berapa hari dia nggak ada mah? Seminggu ya. Nanti kita jenguk ya. Nanti kita jenguk. Dan kita doakan semoga Nur Sabina bisa sehat kembali dan bisa berkumpul kembali belajar bersama kita ya. Ya, dalam dapur. Siapa yang di rumahnya nggak pernah pakai dalam dapur? Sudah pernah semuanya ya. Kira-kira fungsinya untuk apa nih? Nggak perhatikan. Dalam dapur itu bentukannya padat warna putih. Kemudian sekarang guru tanya rumusnya. Berarti kalau garam dapur itu tersusun dari unsur apa saja? Oke, nah tersusun dari unsur Na dan Cl. Garam dapur itu tersusun dari ion-ion natrium dan sekarang kan ini kalau dia bergabung jadi garam dapur. Sekarang bagaimana kalau dia terpisah? Nah, jadi unsur-unsurnya ya. Nah, kalau dia terpisah berarti dia sifatnya reaktif. Unsur-unsurnya itu bersifat reaktif, artinya berbahaya buat kita ya. Makanya dia baru bisa bekerja. Nah, begitu banyak nih senyawa-senyawa yang ada di alam ini ya, yang untuk kesenangan kita ya. Jadi ini kita harus bersyukur dengan apa yang diciptakan Allah untuk kita ini ya. Ya, bersyukur dengan cara apa? Berarti ini bagaimana ion-ion tersebut bergabung atau berikatan membentuk garam, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar konfigurasi elektron ya? Ada yang tahu apa itu konfigurasi elektron? Penyebaran elektron pada suatu atom. Ini akan kita jadikan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai dengan kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia, pengolahan dan penerapannya dalam keseharian, memahami dan menjelaskan aspek energi laju dan keseimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam dan basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi masuk penerapannya dalam pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning. Kalian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan melalui diskusi dengan benar. Jadi kalian nanti akan diskusi dan menjelaskan kecenderungan atom itu dengan benar ya. Oke, yang kedua, peserta didik diskusi dengan benar. Yang berikutnya, peserta didik mampu kalian hari ini itu akan belajar 4 hal itu ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran guru berharap kalian perhatikan ke depan langkah-langkah pembelajaran kita ada 5 ya. Nanti kalian orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan mencari masalah yang dari tampilan video yang akan guru tampilkan ya. Kemudian kalian akan melakukan penyelidikan nanti melalui bahan ajar yang guru berikan ya. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, guru minta kalian untuk mengisi evaluasi pretest dulu ya. Mengisi pretest dulu supaya kalian kita tahu nih kemampuan kalian sebelum pembelajaran ini bagaimana ya. Coba itu linknya sudah guru bagi lewat aplikasi WA ya.
dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dan gula. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara unsur penyusun garam berikatan? Nah, oke, silakan perhatikan. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dan gula. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara unsur penyusun garam berikatan? Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan ya. Oke, melakukan penyelidikan yaitu mencari solusi dari masalah yang kalian temukan. Caranya dengan melakukan kajian di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagi. Oke, kemudian dijawab di sini di lembar berikutnya ya. Di LKPD-nya kalian cari jawabannya berdasarkan bahan ajar yang Bu Guru berikan. Oke, ayo masing-masing kelompok bekerja. Setiap anggotanya bekerja ya. Ya, jawabnya langsung di sini. Ya, jawabnya di sini. Jawabnya ada di bawah nah. Ya, di halaman berikutnya. Iya, jawabnya di sini. Ya. Terus nanti pada halaman berikutnya di LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan bahan ajar yang juga Bu Guru berikan ya. Nanti kalian juga Bu Guru sematkan link itu ya supaya kalian bisa lihat juga melalui smartphone yang kalian miliki. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami berdasarkan masalah yang sudah kami teliti beserta dengan solusi yang sudah kami temukan berdasarkan pendapat kami pribadi. Digunakan juga penjelasan sebagai dasar-dasar untuk kami menjawab, sehingga jika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk membacakan permasalahan dan juga jawaban yang akan dikemukakan. Nomor 1, bagaimana cara penyusun garam berikatan? Jawabannya, NaCl atau lebih dikenal dengan garam dapur merupakan senyawa kimia yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Garam dapur susun atas natrium dan klorin yang kemudian membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Pada garam sendiri, proses terjadinya ikatan ion dikarenakan adanya proses jual beli atau tarik menarik antara elektron Na+ dan Ca negatif. Terjadinya proses ini dapat dibuktikan dengan penelitian berupa pembuatan konfigurasi elektron antara unsur Na dan Ca. Oke.
hasil dari kerja kita. Yang pertama, kita menemukan masalah dan kita juga akan membahas bagaimana penyelesaiannya. Kimia garam berikatan. Senyawa kimia garam serah terima elektron. Artinya, salah satu dari senyawa dari unsur tersebut melepas dan salah satunya lagi menerima elektron. Senyawa garam berikatan dengan melepas satu elektron lepas dari Na tersebut, sehingga membentuk senyawa NaCl atau yang dikenal sebagai garam dapur yang biasa kita gunakan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Aku mencari solusinya. Tadi solusi yang pertama, bagaimana bagaimana NaCl itu berikatan dengan cara apa? Serah terima elektron. Nama ikatannya apa? Ikatan ion. Yang kedua tadi ada yang disebutkan dengan ikatan kovalent. Nanti lebih jelasnya kita kita detailkan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian terus tadi ada dikatakan kestabilan unsur. Kestabilan unsur itu bisa tercapai ketika apa? Ketika memenuhi konfigurasi elektron bersedia yaitu aturan busan dan aturan. Iya, ketika konfigurasinya itu mengikuti konfigurasi elektron gas surya. Ya, gimana cara mencapai kestabilan? Ya, Adanya serah terima elektron. ya, jadi menyerahkan dan menerima atau melepaskan dan menerima elektron. Oke, yang berikutnya ada struktur Lewis. Struktur Lewis itu menggambarkan apa, Nak? Ikatan koordinasi. Iya, lambang unsur yang dikelilingi oleh elektron valensi. Luar biasa ya. Oke, yang terakhir pembentukan ikatan ion itu karena ada serah terima elektron. Berarti bisa dipahami? Masalahnya sudah ketemu ya solusinya ya? Oke, luar biasa ya. Berarti ya yang itu, yang terakhir guru kirim. Ya, yang tadi ya. Ya, evaluasi yang tadi. Oke, evaluasi yang tadi, Nak. Ya,